bakal bilang Golfino sana dan go akan action daripada ya. Orang berseragam loreng ini merokok di jalanan sambil bawa motor. Ditegur malah songong. Lagi-lagi seragam loreng itu lagi nih. Baru juga kemarin gue bahas nih. Kalian pasti sudah tahu kan ya, viral lagi aksi memalukan yang memperlihatkan runtuhnya wibawa seorang oknum. Aduh, gue capek banget lagi bilang oknum gitu. Di akun Instagram yang bernama Anak Gaul 23, kalau ceritanya ketika korban mencoba menegur pelaku secara baik-baik karena abu rokoknya bisa bahaya kalau kena orang lain. Bukannya sadar akan kesalahannya, oknum loreng ini justru menunjukkan gestur sombong dan melontarkan kalimat bernada ancaman. Bukan cari masalah. Ada nggak berani Bapak yang cari masalah. Tapi karena udah susah ya untuk dibilangin sama orang ini rokoknya ditepis makai tangannya. Bukannya sadar akan kesalahannya, oknum loreng ini malah makin marah-marah. Bahkan si loreng ini meminta korban untuk menepi setelah rokok di tangannya mencoba disingkirkan secara paksa. Tapi yang paling kocak adalah harga diri oknum berseragam macan Jawa ini langsung jatuh seketika nih. Dia memilih kabur tanpa Ini teman-teman dia TNI kayaknya dia bukan TNI, dia bisa berkuasa semaunya guys. meminta maaf. Nah, semenjak ada MBG nggak ada lagi TNI Semenjak ada MBG gak ada lagi TNI bersama rakyat, yang ada TNI bersama MBG. Emang iya? bersama rakyat, yang ada TNI bersama MBG. Tidak semua Ya semua TNI seperti ini, tapi sebagian besar TNI seperti ini. TNI seperti ini nih, tapi sebagian besar TNI seperti ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana coba? Orang berseragam loreng ini, orang ini sok jagoan banget. Nekat Ada ya guys, gue minum dulu ya. Oke, maaf ya guys. kejar bahkan sampai mukul orang di jalanan tanpa sebab. Jadi gini, ada sebuah kasus viral di Jakarta Selatan yang memperlihatkan aksi premanisme. Awal kronologinya saat pengendara motor ini melewati jalan yang padat lalu lintas, hanya mengendarai sepeda motor dengan normal, tidak nyerempet siapa-siapa, tidak nyenggol siapa-siapa. Tiba-tiba dari belakangnya ada satu anomali yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Ijo, yang entah apa maksudnya ya, tiba-tiba nyamperin mas-mas ini sampai melakukan pemukulan. Tidak sampai di situ saja nih, bahkan dia ini sambil berbicara dengan nada yang tidak jelas. Kenapa udah bang? Ya apa? Ya masalahnya apa? Ya apa ayo? Kenapa? Jangan gangguan jiwa apa gimana guys? Susah. Dia mukul orang gak dikenal ini. Orang gak dikenal dia pukul, maksudnya apa ini? Lu buka helm lo. Ya kenapa masalahnya dulu apanya? Ya lu buka helm lo. Lu nggak kenal sama gua? Nggak kenal gua bang. Nggak kenal? Kagak jelas banget nih orang jir. Lu lihat aja nih, tiba-tiba datang dengan tampang sok keras. Dan untungnya ya, mas-mas ini merekam aksi preman ini. Nah, karena video ini viral, orang yang sok jagoan ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian saat membeli nasi di sebuah warung. Dan ya, orang ini langsung dibawa ke polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Yang awalnya garang berakhir jadi ciut begini. Ya itu kronologi itu realita loh, realita seperti itu. Orang ini sok jagoan. Terpaksa saya bocorin. Setelah kamu tahu cara ini, kamu gak akan lagi sulit. Gara-gara orang pelengger ini, institusi loreng jadi bahan hujatan para netizen. Kalian pasti udah tahu kan ya, video yang baru-baru ini viral memperlihatkan seorang laki-laki jantan pelengger bisa-bisanya mengaku sebagai anggota TNI di jalanan. Di video ini kita bisa melihat seorang pengendara motor yang memakai jalan khusus pejalan kaki. Jadi ceritanya, si perekam ini ceritanya mau pergi ke gereja untuk sholat jamaah gitu. Dia ini melihat ada pengendara motor yang naik ke trotoar, berhenti tepat di depannya. Nah, ketika ditegur, bisa-bisanya orang ini kagak terima. Bahkan dengan PD-nya ngaku-ngaku sebagai anggota tentara. Ini kan ada turun di sini. Ya jangan ditiru kalau ada yang salah.
Dan lebih dongnya lagi ya, orang ini malah menyalahkan orang lain. Banyak loh orang-orang yang ini semuanya. Kenapa? Ya karena Ngaku-ngaku nih orang jadi apa? Tentara. Ternyata apa nih? netizen udah kadung bencinya sama institusi ini ya. Kalau kalian lihat di kolom komentar, di mana isinya hujatan semua, seperti akibat kerjaan harian cuman bikin yel-yel, mending jaga kopdes lah. Ini jangan kompes pakai mati nih. Julia ada 31, mending juga jaga kopdes. Anti kritik lah. Ada kritik nye. Dan masih banyak lagi. BTW kalau kalian tahu, orangnya sudah klarifikasi ya. Dan plot twistnya, orang ini bukanlah seorang anggota TNI, melainkan hanya warga biasa. Saya bukan anggota TNI, tetapi saya adalah warga biasa. Ya, tapi tetap aja ya, gara-gara orang ini, institusi TNI jadi jelek di mata netizen. Ngaku di TNI, mentang-mentang pakai baju ituan kayak TNI. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi TNI dan seluruh anggota TNI seluruh Indonesia. Mana klarifikasinya gitu banget lagi. NKRI harga mati. Gara-gara orang pelengger. Bisa-bisanya cowok idaman cewek ini pria Solo itu lagi. Jadi kalau kalian tahu ya, ada akun TikTok yang bernama Jaya Wijaya. Di akunnya Jaya Wijaya. Wih, akun putih. ini kita bisa lihat kalau dia ini suka buat konten nanya-nanya ke orang random gitu. Nah, tapi ada satu video yang buat bulu hidung gua merinding nih. Yang dimana dia ini nanya ke seorang cewek tipe cowok idamannya seperti apa. Dan si cewek ini jawab, ganteng, kaya, tinggi, wangi. Kayak siapa? Kayak Jokowi. Ulang lagi dong. Kayak Jokowi. Hah? Kayak Jokowi. Bisa-bisanya cowok orang ini jadi driver ojol tapi tidak pantas. Jadi kalau kalian tahu, ada konten kreator TikTok yang bernama Faisal Haq Junaidi. Di Dicahak. akunnya ini dia sering membuat video merubah penampilan orang-orang random di jalanan. Nah, ada satu video yang menarik perhatian gua nih, di mana memperlihatkan dia ini sedang negosiasi dengan seorang driver ojek online agar bersedia menjadi model di kontennya. Nah, awalnya bapak ini menolak tawaran itu nih dengan alasan merasa tidak pantas dan tidak terbiasa di depan kamera. Dan singkat cerita, setelah dibujuk, akhirnya dia ini menerima tawaran itu. Nah, dari sinilah kenapa gua bilang dia ini tidak pantas jadi driver ojol nih. Karena lu lihat aja nih, setelah beberapa jam di makeover, auranya jadi beda banget. Yang awalnya gini, jadi kayak gini nih. Wow. Dan ternyata ya, kadang yang bikin seseorang kelihatan berbeda itu bukan karena wajahnya, tapi karena penampilan dan kondisi ekonomi. Orang ini jadi driver ojol. Bisa-bisanya suara gua dijadikan AI sampai konten-konten gua dicolong orang plenger. Nah, kalau kalian tahu ada akun YouTube yang bernama Dongle.3, itu gua anjir. Jadi ceritanya gini, gua tuh punya channel YouTube bikin konten pakai suara sendiri nih, tanpa nunjukin wajah. Tapi lucunya banyak netizen yang malah nuduh suara gua itu adalah AI. Tapi kebanyakan people yang pakai suara AI sih guys. Ada yang pakai suara, ada yang pakai suara asli, kebanyakan ada yang pakai suara AI. Padahal ya, itu suara asli gua, ngomong sendiri, rekaman. Bahkan gua rekam suara pun ini nih di kebun nih, tanpa edit Yakin di kebun. efek suara apapun. Gua masukin ke Capcut dan selesai. Yang bikin gua kaget dan plot twist, sekarang malah ada akun yang edit suara gua jadi AI nih, niru suara gua, cara gua ngomong, dan ya mirip banget. 3 momen anggota pemuda Pancasila yang bikin netizen Indo terharu. Yang pertama, momen emosional pas acara kelulusan. Ya, buat kalian yang belum tahu, untuk jadi anggota pemuda Pancasila juga ada tes sama proses seleksi ketat cuy. Orang Bali ini marah melihat pengendara lain melewati zebra cross, malah nyinggung Itu sering terjadi sih guys. Biasanya tuh orang sering ambil suara atau konten orang. orang Jawa. Jadi, bahkan ada akun TikTok yang isinya video nyolong semua, dan nama akunnya nama gua. Dan sebenarnya gue juga punya akun TikTok nih dengan username Dongle.3. Jadinya ya makin banyak orang bingung mana yang asli dan mana yang hasil AI. Ini suara gua, woi. AI mana bisa ngomong sejelas ini? Contoh ya, subscribe. Tapi
Tapi jujur sih, teknologi AI sekarang emang keren. Tapi kalau dipakai buat niru suara gua, itu mulai masuk wilayah yang bikin gua nggak nyaman sih. Nah, menurut kalian sendiri gimana nih? Bisa. Dan juga sih ketika karena diambil suaranya atau channel itu suara videonya pasti orang besar sih izin dulu. Orang ini dihujat netizen perkara komen di video orang marah sama polisi. Lagi-lagi di TikTok nih. Awalnya ada akun yang bernama Larasati Zili. Intinya dia ini marah-marah ke polisi yang mengawal iring-iringan kendaraan yang diduga RI21. Entah RI21 itu siapa ya, gua nggak tahu. Nah, masalahnya pengendara mobil ini mengaku ketika dia ini belok di sebuah perempatan, tiba-tiba dipepet oleh motor patwal polisi. Sampai cewek ini terpaksa berhenti di tengah persimpangan. Nah, karena hal inilah cewek ini sangat marah. Bisa-bisanya suara gua. Apa ya guys? Orang ini dihujat netizen perkara komen di video orang marah sama polisi. Lagi-lagi di TikTok nih. Awalnya ada akun yang bernama Larasati Zili. Intinya dia ini marah-marah ke polisi yang mengawal iring-iringan kendaraan yang diduga RI21. Entah RI21 itu siapa ya, gua nggak tahu. Nah, masalahnya pengendara mobil ini mengaku ketika dia ini belok di sebuah perempatan, tiba-tiba dipepet oleh motor patwal polisi. Sampai cewek ini terpaksa berhenti di tengah persimpangan. Nah, karena hal inilah cewek ini sangat marah, bahkan sampai keluar dari mobil dan mengeluarkan kata-kata yang tidak boleh ditiru. Nih, nggak bener Pak, lain kali jangan kayak gitu. Saya udah antri dari tadi ya. Bapak jangan langsung jalan kayak gitu dong. Saya barengan sama salah saya. Bapak jangan kayak gitu. Jangan mentang-mentang kalau berapa R21. Ya saya udah nunggu dari tadi. Bapak yang ngerem dong. Kalau lihat dari CCTV Bapak yang salah. Saya duluan, saya ngantri. Jangan seenaknya sama masyarakat, Pak. Ngawal R21 siapa tuh? Viralin aja, guys. Nah, tapi kalau kalian lihat di kolom komentar ya, ada satu orang yang komen kayak gini. Protes boleh, punya etika, jangan ngomong kasar. Ini Indonesia punya adab santun. Paham? Ya, sebenarnya nggak ada yang salah ya. Tapi yang paling kocak, kalau kalian lihat balasan komentarnya, yang rata-rata isinya berupa counter attack power of netizen. Yang mana 200 orang yang membalas komentarnya isinya hujatan semua. Bahkan balasan pertama, Protes boleh, punya etika, jangan ngomong kasar. Ini Indonesia punya ada santun, paham. Karena juga ada orang kalau ada emosi tuh sama kata kasar. yang paling kocak nih. Ketika Prabowo saja bilang endas, jadi aku baca ke pemerintah sih jangan. Dan masih banyak lagi. BTW kalau kalian tahu, polisinya sudah minta maaf nih ke cewek ini lewat DM dan mengaku salah. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Itu bagus kalau minta maaf. Orang Bali ini marah melihat pengendara lain melewati zebra cross, malah nyinggung orang Jawa. Jadi kalau kalian tahu, ada video singkat dari akun yang bernama Alit Nyawan. Kalau ceritanya, dia ini marah-marah sendiri di lampu merah. Ya, karena melihat pengendara lain sampai melewati zebra cross. Dan tentu ini adalah sebuah pelanggaran karena tidak memberikan ruang pada pejalan kaki. Nah, tapi yang menarik perhatian gua adalah dia ini seakan-akan mengatakan orang Jawa di Bali selalu melanggar aturan di jalanan. Stop aja orang Jawa begitu, toleransi lah minimal. Ditambah lagi dengan captionnya, jangan kebiasaan di luar Bali dibawa ke Bali. Oh, kebiasaan di luar Bali terkini loh. Cing. Kalau kita lihat di sini ya, platnya justru plat Bali nih. Iya, pasti Bali lah. Nah, kalau kita lihat di kolom komentarnya, justru banyak yang menyalahkan si perekam. Bukannya langsung ditegur, tapi malah main HP. Seperti kayak orang paling bener aja main HP di jalan. Bahkan dijawab dengan kalimat, kamu siapa anjir? Belajar ngomong yang bener katanya. Gua nggak tahu ya, apakah orang Jawa di Bali sebegitu buruknya di Bali? Minimal toleransi lah, jangan ada orang. Banyak orang-orang Bali mengatakan kalau orang Jawa perusak Bali. Tapi kalau sama bule, Bule perusak loh, justru daripada Jawa. Parah banget sih. nggak tahu lagi ya. Dan gue nggak tahu apa yang terjadi dengan kata Jawa ya. Kenapa jadi bahan omongan orang-orang? Tapi kalau kalian orang Jawa gimana nih? Kalian marah nggak kalau dijadikan bahan olok-olokan? Orang Bali ini marah.
Mentang-mentang anak akamsi, orang dengan SDM rendah di jalanan ini mengaku tidak bisa tidur karena videonya viral. Kalau kita ngomongin SDM rendah ketika di jalanan, banyak bet lah yang kagak ngotak. Kalau di Indo, kalian tahulah di daerah mana orang-orang dengan SDM paling rendah. Nah, coba tebak, seperti sudah tahu lawan arah, bisa-bisanya menegur pengendara lain yang sudah pada jalurnya. Marah-marah. Lu salah nggak gue tanya? Hah? Sosok bener lu marah-marahin orang lu. Sekarang ada satu lagi nih, orang dengan SDM rendah tapi pelenger final. Kalau ceritanya, dua orang ini melawan arah dan ada pengendara lain yang menegurnya. Tapi bukannya berhenti, mereka malah tidak terima nih. Bahkan sampai mengejar pengendara yang menegurnya sampai ngajak berantem. Ya, karena aksinya itu langsung direkam lah. Tapi dua orang ini langsung kabur sambil mengatakan kata-kata kasar. Nah, kalau kalian sadar ya, mereka ini sudah melanggar lebih dari satu aturan lalu lintas. Yang pertama, melawan arah. Tentu ini tidak boleh dan bisa membahayakan pengendara lain. Yang kedua, kalau kalian lihat, mereka ini tidak memasang plat nomor kendaraan dan tidak memakai helm. Nah, helm harga plat mah. Padahal ya, helm itu sangat-sangat murah kalau belinya di sini. Dan yang ketiga nih, bisa-bisanya mereka ini menerobos lampu merah dengan ugal-ugalan. Entah apa ya yang dipikirkan mereka ini. Mentang-mentang akamsi bisa seenaknya di jalanan. BTW kalau kalian tahu, orangnya sudah klarifikasi ya. Mereka ini tidak bisa tidur dengan beredarnya video mereka yang langsung viral. Tapi tetap aja tolong gitu. Dia bilang nggak akan ngulangin lagi. Nggak ngulangin gimana? Dulu sempat viral juga nih di Jogja. Dengan arogannya membela melawan arah sampai dijuluki netizen dengan sebutan duta ngopo. Ngopo? Iya. Ngopo tak lu? Cowok ini pelenger ngevideoin cewek diem-diem sampai ngaku depresi. Jadi gini, ada sebuah video viral di kota Bandung memperlihatkan seorang cowok yang sedang dilabrak oleh seorang cewek. Cerita singkatnya gini, bermula ketika korban menepi di dekat sebuah cukur rambut untuk memeriksa ponselnya. Nah gini nih yang bener, bukan kayak di video gua yang ini malah main HP saat berkendara. Nah saat korban berhenti, dia ini menyadari gerak-gerik mencurigakan dari seorang pria yang terus-menerus mengarahkan kamera ke arah korban. Nah karena hal inilah membuat cewek ini nggak terima sampai melabrak cowok ini untuk dimintai klarifikasi. Bukannya minta maaf ya, orang ini malah memberikan jawaban yang pelenger banget. Ngapain tuh videoin saya kayak gitu? So gaya lu bang. Ya buat apa itu? Kayaknya gitu amat guys. Buat bukti ke Shopee. Buat bukti ke Shopee itu maksudnya buat apa itu ah? Bukti apa? Bukti Shopee apa anjir? Bahkan bapak-bapak di sampingnya ini dia mengatakan kalau orang ini sedang dalam keadaan depresi. Nah kalau menurut kalian sendiri gimana coba? Cowok ini pelenger. Orang ini sok jagoan banget, ditegur main HP saat berkendara, malah ngajak. Jadi gini, ada sebuah kasus di Bandung yang memperlihatkan aksi premanisme. Awal kronologinya, kalau kita lihat di sini ada satu anomali tol tepat di depan mobil ini, melaju lambat sampai hampir berhenti di tengah jalan. Terlebih lagi, kalau kalian sadar, dia ini sudah melanggar satu aturan lalu lintas, yaitu Naik motor, main HP kalau kecelakaan. main HP saat berkendara. Tentunya hal ini tidak boleh dan pokoknya ini dilakukan oleh pengendara ini. Ya, karena pemobil ini merasa perjalanannya terhambat dan membahayakan, dia ini memberikan peringatan lewat klakson. Bukannya menyadari kesalahan ya, pemotor sok jagoan ini malah kagak terima. Bahkan menantang pengemudi mobil menyelesaikan masalah ini di kantor polisi. Tidak sampai di situ saja nih. Bahkan orang ini dengan sok jagoannya mengajak pemobil ini adu skill. Jagoan banget dia mentang-mentang dia begitu.
Tapi menurut gua ya, kalau lagi nyetir dan bawa motor sebaiknya jangan sambil main HP dah. Soalnya itu berbahaya banget. Kalau orang merasa hebat semua, ya gini nih jadinya. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Orang Ya, itu banyak banget tuh sulit. Nah, kalau ditabrak aja marah-marah. Oke, mungkin kita ya gua bikin juga reaction hari ini. Mungkin kalau ada kesalahan kata, mendengarkan, mungkin gua bakal bikin lagi. Mungkin segini aja. See you. Terima kasih.